Oke, welcome back to Jadi episode kali ini bersama dengan saya, Stefano Jordan alias Tinky Winky. Kita kayak Teletubbies soalnya. Terus Gloria, GG, Irma, kami Teletubbies. bajunya Teletubbies. kita nggak janjian ya, tapi ternyata kita memang tampak seperti Teletubbies. Kita cuma dikasih tahu bajunya harus colorful. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya ada pengaruh juga warna baju kita ini dengan kita punya Personality. Jadi hari ini kita akan bahas tentang personality, tentang kepribadian kita. Kepribadian apakah ini yang dimaksud dengan itu kok? Dengan ini dan itu. Ya, jadi sebenarnya kan kita tahu ya bahwa setiap kita nih punya personality yang menonjol. Ya, kita tentu rata-rata minimal ada 4 ya personality itu. Tapi pasti minimal ada 1 yang menonjol atau 2. Tapi biasanya yang paling tingginya 1. Nah, itu yang biasanya mewakili, merepresentasikan kita begitu kayak. Gitu. Mungkin kalau sekarang teman-teman yang lagi nonton juga mungkin ada beberapa yang kayak, oh aku tahu ya, tuh. Tapi ada juga beberapa yang mungkin kayaknya apa itu gitu kan. Jadi hari ini kita mau kupas ya kok ya. Ya, kita akan kupas tentang personality. Pernah ikutan tes personality ya? Pernah. Udah Kayak ikut. gimana sih? Boleh ceritain nggak? Personality test tuh kayak gimana? Kita langsungin lempar dulu. Lempar ke Irma dulu. Tes ya gitu sih kan, ada yang list pertanyaannya banyak bisa sampai 50. Ya itu kita jawab yang pernyataan yang pernyataan Mewakili. yang paling mewakili kita gitu. Yang lu banget. Yes, yang kita Dan banget. yang gak lu banget juga ya? Harus Iya. diklik ya? Iya, harus diklik. Terus ingat aku itu tuh nggak boleh mikir. Iya. Harus cepet jawabnya. Kenapa tuh nggak boleh mikir? Karena biar sesuai dengan karakter kita yang benar-benar gitu. Kalau Yang mikir, sebenarnya, iya. seharusnya. Kalau Yes. mikir kan kayaknya kita lebih mikirnya, oh gue pengen dilihatnya seperti ini. Iya. Kalau Harusnya gua mikir, gini, padahal ya kan. bukan dirinya. Jadi harus jangan mikir. Jadi begitu ini, set, gitu. Kayaknya badannya nggak gini-gini juga sih kok. Ya sih pas ngisi gue gini sih. Di otak gue aja set, gitu. Udah kelihatan kan karakternya dari sini. Udah bisa ketebak lah ya kira-kira karakternya apa. Jadi karakter yang akan kita bahas adalah Ya, kita bahas tentang melankoli, terus, sanguin, kolerik, dan juga Phlegmatic. phlegmatic. Yes. Sebenarnya ini kita mewakili juga ya kok. Ya. Semua mewakili dan tadi udah terlihat saya sanguin. Iya, udah kelihatan banget. Dan kamu Dipsy, aku phlegmatic. Ya. Ori, Aku melankolik. dan saya kolerik. Udah pasti lah ya, udah semua. Ya udah. Gitu. sebenarnya pengaruhnya apa sih kayak? Sebenarnya kalau menurut aku ya kok, menurut aku sih kita harus kenal sih kita itu siapa gitu. Kita itu punya temperamennya seperti apa, kita punya karakternya seperti apa. Karena sebenarnya believe it or not, percaya nggak percaya itu bakal mempengaruhi kita punya kerjaan, cara kita berpandang gitu ya, cara kita melihat masalah, menyelesaikan masalah. Kayaknya tuh sedikit banyak kayaknya nyerempet juga sih ke si karakter ini tuh gitu. Iya benar. Karena kan kayak contohnya aja, kayak aku tuh orangnya kan yang tadi udah dibilang sanguin gitu. Aku suka ngomong. Jelasin dikit dong sanguin itu ciri-cirinya apa Nah sih? kalau Banyak sanguin yang nggak ada ciri-cirinya banyak ya, yang ciri-cirinya lihat saja saya. nggak bisa diam. Salah satunya kayaknya nggak bisa diam gitu ya. Kayaknya itu nggak bisa diam. Terus udah gitu cerewet udah pasti sih gitu. Kita pasti orang sanguin tuh seneng banget ngomong gitu. Bahkan kayaknya di tempat-tempat tidak usah ngomong juga kita bisa ngomong. Gitu. Jadi lu nggak bisa jaga rahasia ya? Bisa. Tapi gue mikir dulu. Bisa Tadi kok. lu bilang di tempat-tempat yang gua nggak seharusnya ngomong juga Iya. lu ngomong. Dulu. Mungkin nanti cerita lah ya dikit-dikit. Oke. Nah terus suka ngomong. Terus biasanya orang sanguin ini lebih suka kreativitas gitu. Suka orang-orangnya tuh otaknya kalau bisa digambarin nggak kaku gitu, nggak kotak gitu. Tapi kita tuh bulat, bahkan kayaknya berantakan gitu. Iya. Nah, at the same time yang tadi aku bilang berantakan. Biasanya si sanguin ini orangnya berantakan.
Tidak Jadi terschedule. nggak rapi, tidak terschedule, terus udah gitu sama sekali sedikit banyak kita tidak memperhatikan hal detail, tapi hal big picture-nya gitu. Jadi kalau konsep, kalau mikir gitu kita lebih ke yang ngonsepin, tapi kita nggak eksekusi gitu. Tapi biasanya kan kalau nggak ada orang yang model kayak lu nggak rame kayak. Iya. Beda-beda kan melengkapi kok satu sama lain. Terus Jadi kelebihannya biasanya juga itu ya, kalau Iya. orang kayak lu tuh pasti harusnya bikin ramai suasana selalu. iya gitu kan biasa kalau misalkan aku datang langsung wow gitu. Ya biasa nggak bisa inilah nggak bisa diam gitu itu tuh. Tapi jeleknya yang tadi gitu lebih ke arah yang tadi apa? Nggak rapi, nggak terstruktur. Terus kita tuh biasanya orang-orang sanguin lebih ke people oriented kok. Jadi lebih ke arah harus ketemu orang, komunikasi, sosialisasi. Kayak kemarin nih lagi pandemi, gak boleh kemana-mana, PPKM di rumah aja. Saya Stres stres ya? kok. Asli stresnya stres itu. Video callan gitu tuh. Gak bisa kok. Iya. Meskipun maksudnya video call tuh kayak menghibur sih, menghibur kayak, ye akhirnya aku nggak cuma ngomong sama tembok gitu. Tapi Tapi nggak bisa ngobati. gak bisa kok. Ada sesuatu yang emang harus ketemu gitu, harus ketemu. Bahkan kalau misalkan di rumah itu, aku sampai gini, datang ke bawah gitu ya, kan aku di lantai 2 kamarnya, aku ke bawah, sekedar ngobrol aja sama si Dede gitu. Ngobrol sama si Dede sama si Mami gitu, ngobrol aja, yang penting ketemu, yang penting ngobrol. Gitu. Tapi nggak sempet ngobrol sama botol gitu. Enggak sih kok, cuman kayak tiba-tiba kadang suka punya teman imajinasi. Guys, aku jadi ingat, aku pernah punya pengalaman ngeliat tuh Gege ngobrol sendiri. Yang mana? Waktu di nikahan Yudit Kodani. Waktu yang lagi makan, terus kok tiba-tiba ngomong sendiri ngejelasin makanan. Oh. Serem banget, aku pas ngeliat kayak Kamu nggak lihat kan ada kamera tersembunyi. serem banget tuh. Itu ada kamera tersembunyi yang akhirnya buat. Kalau di infrared, wah ini jadi horor. serem banget. Enggak, tapi emang apa ya, orang sanguin tuh lebih suka berimajinasi sih kali ya. Berimajinasi, Tapi seriusan yang tadi lu bilang lu punya teman imajinasi bener? Dulu sih kok. Serem banget. Nah, ini tapi kayaknya apa ya? Aku juga kayak lupa ingat. Cuman aku tuh seneng kayak dari kecil ya. Kayak misalkan kita lihatlah ubin kotak-kotak kan. Kalau ada yang warnanya hitam putih, gue tuh bisa cuma nginjek hitam doang. Jadi kayak putih itu dianggap lautan atau api, Jadi lu lava lagi gitu. punya teman imajinasi yang dia lagi injeknya putih aja. lu Enggak, injek. kalau imajinasi biasanya kayak waktu dulu tuh gue kayak lagi main perang gitu. Gue kayak tidak, wah tembak. Itu nggak ada siapa-siapa. Nggak ada. Tapi gue kayak sendiri aja gitu main kayak seolah-olah gue tuh ada di medan perang gitu. Atau sampai sekarang, kalau yang sampai sekarang gue tuh kadang suka, ini nggak tahu ya yang lain, tapi ini mah gue ya kok. Gue tuh suka berusaha kayak berimajinasi kalau gue punya kekuatan super. Itu umur berapa? Sampai sekarang. Kalau kekuatan super gue sampai sekarang suka gitu kayak Ri, gue kalau bisa kamu menghilangin. mulai ngerasa nggak kuat, kamu harus kamera. Enggak, kalau ini Kamera. tapi kalau yang ini aku jujur kok ya, aku nggak tahu yang lain gimana, tapi kalau aku berimajinasinya bisa sampai gitu kadang tuh aku kayak api gitu keluar gitu, kadang suka gitu atau misalnya terbang yang gitu gitulah, makanya aku suka Ini film-film siapa sih yang jadiin dia apa hari ini? sci-fi gitu dari versi sanguin. Kalau kalian kayak gitu juga komen ya, iya aku juga iya gitu. Bukan yang teman imajinasi. Kan? Bukan. Karakteristiknya sedikit banyak kayak Sanguin gitu. geng. Atau mungkin kalian mau nambahin, aku juga begini boleh. Oke, boleh. Dari sanguin kita kemana nih kok? Lompat Dari kemana Sanguin dulu? Kita ke Irma dulu. Oke. Ke plekma. Kalau aku plekma tuh orang yang cinta damai. Cinta damai, Iya. biasa nggak mau berselisih ya? Mbak? Iya betul, menghindari sekali perselisihan. Kalau aku biasanya, kalau Berarti misalnya people oriented juga dong ya? yes, people oriented juga. Aku berhati-hati kalau mau ngomong sama orang. Gitu. Aku lebih biasanya keep dulu untuk diri aku sendiri. Begitu misalnya aku ditanya, baru mungkin aku akan ngomong. Tapi ngomong pun nggak akan banyak gitu, nggak akan terlalu mengutarakan apa yang aku pikirkan gitu. Oh berarti model gini jago jaga rahasia kayak. Dibandingin ini. Ngomong. Bener. Kalau kan ngomong dulu kalau mikir. Kelemahannya, salah satu kelemahannya gitu. Ya, Gitu. terus tapi buruknya aku adalah aku tuh tidak bisa cepat memutuskan suatu keputusan. Gitu. Aku tuh orangnya pelin-pelan. Apalagi semakin ditekan semakin Yes. nggak bisa ambil keputusan. Ya betul. Jadi Biasa- waktu lo diajak pacaran sama Evan gimana? Aduh mau enggak? enggak lah, kalau itu kan sudah ada perjalanannya, sudah memantapkan hati Dia gitu. salting tuh, ada si Evan dia salting. Kalau itu kan berpikirnya udah panjang gitu. Jeleknya itu sih, dan terus ya itu karena aku
menghindari sekali konflik. Kalau misalnya ada konflik sedikit, aku menghindar. Sampai menghilang ya? Bisa sampai menghilang gitu. Nah itu jeleknya aku. Jadi biasanya aku kadang suka susah dicari gitu. mungkin kalau misalnya aku susah dicari, aku lagi menghindari konflik gitu. Gitu sih. Cinta damai, plekma cinta damai. Yes. Tapi kayaknya plekma tuh seingat aku ya, orang-orang plekma tuh cenderung cuek nggak sih? Iya, cuek. Cenderung cuek sama berbagai hal gitu. Sama sekitaran pun cuek gitu. Dia nggak akan sama terlalu lingkungan perhatian. inner circle kamu pasti kamu sangat dekat sekali ya? Ya sangat dekat sekali gitu. Kalau misalnya sama inner circle karena Circle. circle gitu. Kalau sama lingkungan inner circle aku memang dekat karena orang plekma tuh kalau sama orang yang baru ketemu mereka tuh diem, sangat diam. Gak akan berani gitu untuk membuka pembicaraan kayak orang sanguin mungkin, atau mungkin kayak ceria gitu. Mereka tuh akan berhati-hati sama orang baru. Tapi kalau misalnya mereka udah sangat dekat dengan seseorang, mereka tuh akan ya menganggapnya mereka keluarga gitu. Benar-benar bisa sangat sedekat itu gitu. Berarti kamu tipe orang yang nggak punya banyak teman yang dekat tapi very close tapi sangat dijaga mungkin sampai Berkualitas mungkin ya. Iya, berkualitas. Iya, berkualitas gitu, memang. Berkualitas. Oke. Gitu. Lanjut ke ini, ke Nah, Ari. Kalau aku sebagai orang Melan, kayak kalau orang Melan lebih, kalau tadi plekma cuek, aku lebih ke peduli ya kayaknya. Aku cukup merhatiin orang, apalagi orang-orang yang deket sama aku. Aku pasti mikirin, apalagi ya pokoknya little things lah, lebih ke little things. Tapi Detil. Iya. Kenapa sih sepatu kamu kotor? Kenapa sih ada yang salah dress code? Bawa lagi. Iya ya kayak gitu. Tapi negatifnya aku juga adalah kalau orang-orang Melan tuh biasanya lebih berperasaan. Jadi memang kalau Keke kurang perasaan. ya lebih berperasaan kalau lebih halus perasaan. Ya lebih halus. Ya. Lagi senang banget, tapi kalau lagi ada masalah, lagi sedih juga aku bisa yang bener-bener tiba-tiba down sendirian, terus ngeluarin emosinya biasanya sendiri kalau aku. Agak mood. Orang Melan suka nangis-nangis gitu nggak sih? Kalau aku sih salah satu cara untuk ngeluarin emosi dengan nangis. Dan jadi itu nggak langsung ngomong gitu, iya. tapi lebih. Ya, nah kalau aku udah aku temelan, plus aku introvert, jadi aku tuh jarang banget. Misalnya aku lagi punya problems, aku jarang banget bisa langsung ngomong sama orang. Biasanya aku diem dulu sendiri, mikir, overthinking. Dan itu, oh iya itu negatif ya, itu negatif sih. Tapi solusi yang lainnya adalah di saat kayak gitu ya aku cerita sama orang yang memang cuman yang deket banget lah gitu. Kalau apa ya, ada kan orang yang memang harus banget cerita sama orang, bahkan gampang gitu cerita sama orang, ketemu sama si A kuning nih. Iya, ketemu sama si A ngobrol terus nyaman, terus cerita semua dibeberin gitu. Kalau aku nggak bisa kayak gitu. Tapi itu salah satu keburukan sih kok menurut aku ya, yang seorang si Sangu ini yang kayak harus ngomong semua diceritain, itu buruk sih, karena aku pernah ngalamin waktu itu. Apa tuh? Jadi dari dulu tuh aku kayaknya merasa kayak semua orang tuh dekat. Si Sanguin kan problematikanya kayak wah everybody is my friend gitu, semua orang tuh kayak deket banget. Kan cepet ngobrol sama orang, sampai kayaknya aku tuh kalau ngobrol baru pertama ketemu kok, stranger nih, pertama ketemu bisa udah tahu gua teh ngapain aja segala macam, hidup gua teh apa, kayaknya udah tahu gitu, dia tuh bisa tahu. Nah, sampai itu nomor kartu kredit. Enggak sampai gitu kok, enggak sampai gitu. Cuman maksudnya kayak contoh nih, kayak gua hobi apa, gua punya keluarga kayak gimana, bahkan sampai hal personal pun gua bisa ceritain dulu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, aku juga belajar gitu, itu nggak baik, dan aku mulai milih-milih kepada siapa aku harus cerita, terus cerita apa aja yang boleh diceritain. Kan harus belajar juga lah dari orang-orang seperti mereka. Oke, jadi ada masa pendewasaan. Iya. Pendewasaan dalam konteks. Terus by the way, ngomongin soal melankolis belum beres kok. Ada satu karakter melankolis yang belum disebut Ori tadi. Apa? Perfeksionis ya nggak sih? Iya. Jadi perfeksionis itu bagus apa nggak bagus sebetulnya? Kalau dikontrol sih bagus ya. Bagus. Maksudnya jangan sampai si perfeksionis itu bikin kita jadi nggak efektif gitu. Jadi ngeribetin diri sendiri, bahkan ngeribetin orang lain, itu malah jadi menyebalkan aja gitu. Akhirnya malah jadi lambat nggak sih? Iya, kalau jadi kamu lambat. terlalu perfect kan akhirnya jadi kamu nggak berani melangkah karena merasa
ini nggak bisa, ini belum pas untuk dikeluarkan, kayak belum matang gitu ya. Itu membuat kamu jadi akhirnya sering ngalamin mau melangkah tuh kayaknya aduh tunda gitu nggak sih? Iya. Kayak yang tadi Cirma bilang, sebenarnya kalau tadi Cirma bilang susah ngambil keputusan, aku juga tipe orang yang cukup susah, gak yang bisa langsung melangkah gitu kayak orang sanguin. Orang sanguin kan orang sanguin nggak mikir. Kalau aku mikir banget, kira-kira kalau gue gini gimana ya, kalau gue gitu gimana ya, merugikan nggak ya gitu. Mikir banget karena nggak pengen salah intinya gitu. Rasanya tuh gitu, karena kalau salah jadi nanti overthink, nanti baper ya, jadi menghindari lah yang kayak gitu, biasanya gitu. Tapi sebenarnya tipe-tipe yang kayak kamu ini kan dibutuhkan kan dalam jenis-jenis pekerjaan tertentu ya. Contoh seorang arsitek, wah itu harus detail, bayangin ya kalau dia udah bikin satu rancang bangun terus tiba-tiba ada yang salah atau yang lupa gitu, kebayang gitu, bikin meja lupa kakinya 3 harusnya 4, kebayang gitu kan ya. Jadi sebenarnya yang tadi Ori bilang bahwa kalau karakternya itu dikontrol, itu perfeksionisnya dikontrol, itu bisa menjadi sesuatu yang baik. Tapi kalau tidak dikontrol, itu bisa jadi akhirnya overthinking. Ya. Kalau Koko sendiri gimana kok? Soal sebagai seorang kolerik. Kolerik tuh kalau saya sih ngerasanya saya lebih menjadi pribadi yang risk taker, ya, gampang ambil keputusan gitu ya. Dan bahkan risk taker ya. Jadi resiko tuh sebetulnya kayak yang beranilah gitu, resiko ini berani ditanggung gitu pokoknya. Ya sebenarnya lebih banyak kayak sanguin deh. Tapi kayaknya bedanya kalau sanguin lebih banyak nggak mikir sih kok, beneran nggak mikir. Kayaknya kalau kolerik tuh kayaknya kok mengambil keputusan, tapi udah dipikir dulu kan, ada base-nya gitu kemana. Sanguin tuh jarang banget mikir gitu kok. Jadi hal-halnya kayak ya udah aja gitu, kayak tetap ya udah weh gitu. Tapi begitu udah. Someday itu sesuatu yang nggak terlalu bagus juga. Memang. Buat kayak contoh ya, kalau gue orang yang terlalu dominan atau kolerik gitu ya, terus gue harus ambil keputusan dalam tekanan, gue gampang banget ambil keputusan. Makin ditekan, gue makin cepet ambil keputusan dulu. Tetapi kan itu justru berbahaya karena jadi kurang perhitungan. Nah sebenarnya paling bagus tuh orang-orang yang kolerik itu harus justru banyak ditemani sama orang-orang yang pragmatik. Karena sebelum dia ambil keputusan, mikir dulu. Jadi dia nahan dulu gitu, supaya benar-benar keputusan itu tuh keputusan yang lebih tepat untuk diambil. Sebetulnya itu. Dan kalau orang kayak gua berani ambil resiko, cepat untuk berani mengambil sesuatu yang baru kayak gitu kan. Ini ada yang baru, mau coba nggak? Ide-ide baru gitu ya. Ayo coba. Kayaknya kalau nggak ada ide baru malah kayak ngerasa apa ya? Kok gue gak jadi pionir ya? Kok gue gini-gini terus ya? Kok gue stuck ya diem di tempat gitu? Tapi itu juga bisa jadi sesuatu yang bahaya. Akhirnya kebayang nggak? Gue udah bikin satu, belum selesai, belum jadi matang, gue tinggalin, gue ambil lagi yang lain. Karena gue merasa kok ide gue belum berkembang lagi nih. Padahal ini lagi butuh banyak perhatian. Nah cepet gitu, move-nya cepet. Nah memang orang-orang yang ngikutin kerja sama orang model kayak kolerik itu pasti sedikit banyak capek juga ya, karena aduh baru juga gini, udah gini lagi. Kolerik juga ini kan kok, kolerik tuh salah satu tipe yang kayaknya ngelit banget gitu. Ngelit, dominan banget. Terus lebih ke arah apa ya, nggak tahu sih. Menurut aku kayaknya orang-orang kolerik salah satunya ya kalau udah punya keputusan kayaknya susah diganggu-gugat. Iya. Sebetulnya betul seperti itu. Cuman ya memang tadi itu, kalau misalkan seorang yang kolerik tapi tidak penuh perhitungan, akhirnya bayanglah keputusannya jadi keputusan yang membabi buta. Benar. Dan kayaknya nggak mau terima masukan gitu kan. Benar. Enggak, kalau udah gini. Nah, sebetulnya itu juga bahaya gitu buat orang kolerik. Nah jadi ada plus minus yang harus diperhatikan nih untuk orang-orang kayak kolerik. Memang plusnya ya gampang lah, nggak usah mikir banyak-banyak, putusin gitu kan. Kayaknya gampang ambil putusannya. Tetapi di balik itu semua juga ternyata ada resiko-resikonya nih dalam pengambilan keputusan ini. Itu berarti semua juga ada plus minusnya ya, semua karakter juga. Banget. Dan kalau lu ngeh ya, sebenarnya kehidupan manusia itu akan diproses dengan karakteristik yang sebaliknya. Ya. Hah? Gimana kok? Gue orang yang kolerik, orang yang dominan. Gue akan banyak diproses dengan orang model kayak Irma. Iya. Susah amat sih ngambil keputusan. Nah, gue akan diproses di situ. Karena buat gue gampang ambil keputusan. Buat dia, gampang amat sih ngambil keputusan. Kok nggak hati-hati? Kita akan berbenturan. Tapi di situ justru saling melengkapi loh sebetulnya. Di satu sisi kadang aku ngerasa aku butuh
seseorang yang kolerik. Karena mereka tuh ngedrive kan? Ngedrive. Dan juga aku tuh tipe orang kalau plekma tuh siap membantu, siap menolong kapanpun gitu orangnya. Jadi kalau ada orang yang butuh bantuan, aku pasti tolong, selalu siap nolong. Jadi waktu misalnya orang benar kalau orang kolerik nih. Kalau di rumah ada perlu yang cuci. Tiba-tiba gua tiba-tiba gini, "Mak, gua mau dibantu cicilan mobil." Gak gitu juga sih kok. Gak gitu ya. Contohnya kayak pacar Anda kan mau ngejahit ke saya hamil sekian ya saya sedia gitu. Dibahas di sini. Walaupun mepet ya saya bersedia. Wow. Jahit pengantin. Bukan. Aduh. Gitu. Jadi memang butuh plekma juga butuh kolerik. Juga ya? Yes, Kamu nggak ngerasa ya? Memang nggak mikir sih. Enggak, kalau tadi berarti kan kalau kolerik sama plekma kan. Kalau aku berarti merasakannya lebih ke melan sih, beneran kok. Karena salah satunya kan sanguin ini yang tadi aku pernah mention. Berantakan banget. Masih ketemu yang gini. Asli kok, berantakan banget. Jadi kayak nggak tahu ya orang-orang next gen sih kayaknya legacy gitu udah kayak ya udah rahasia umum lah gitu. Mobil aku mah berantakan banget isinya. Gitu ya. Baju, sepatu, buku. Udah kayak rumah. Udah kayak kamar kedua dan lemari gitu emang aku bawa gitu. Orangnya kan kayak gitu berantakan. Tapi kayaknya orang Melan tuh lebih bisa rapi, terstruktur yang kayak ini tuh kalau ini taruh lagi ke tempatnya, bener nggak? Nah kalau aku tuh kadang suka ya udahlah ya nanti gitu, nanti tapi nggak tahu. Aku tau gak sih waktu tadi aku ngebayangin, lagi ngebandingin otak aku isi mobil Kogege sama isi mobil aku. Serius kan? Aku langsung ngebayangin tadi. Tapi bener, aku tuh kan pernah ya, ingatnya ya waktu itu mobilnya Ori harus ada yang bawa, terus aku tuh kayak ya udah sini gue yang bawa. Pas gue bawa mobil Ori, gue minder sih. Gue tuh masuk mobil Ori bersih amat nih, kagak salah. Tapi kan jadi susah kayak aku mana aku. Terus ini beneran sih, aku sejorok itu kok kalau buat hal-hal yang kayak gitu tuh kayak siapa yang pernah masuk ke mobil aku, Ciokta sih ingat aku. Dia masuk gini, krok. Sama air minum ya. Sama air minum. Iya. Tapi maksudnya ya at the same time aku juga berusaha untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi nggak semata-mata karena aku berantakan ya udah aku tuh nggak berusaha rapi gitu. Enggak, aku berusaha. Kalau dulu aku nggak peduli. Kalau sekarang aku lebih ke arah ya gue tuh nggak boleh kayak gini meskipun gue tahu gue cenderung berantakan. Jadi gue harus punya extra effort buat lebih rapi gitu. Karena malu. Aku punya cerita nih. Kan pacar aku tuh Melan kan ya si Anas itu. Wah, berarti banget nih. Melannya 100%. Saya 100% sanguinnya. Gitu ya. Aku pernah nih. Jadi kalian pasangan 200% ya? Wah, 1000 kok. Jadi waktu itu tuh aku pernah gini. Dia udah tahu gitu aku berantakan. Terus kalau masuk mobil aku suka gini. Maaf ya berantakan. Aku suka gitu. Nah satu kali waktu ini bikin aku nggak enak banget sampai akhirnya aku mikir gue harus rapi gitu, gue harus rapi. Dia tuh waktu itu aku ingat lagi tapping, dia cuman gini minjem kunci mobil, kata dia teh gitu mau ngambil barang, ya udah dong di otak aku mah cuma ngambil barang doang. Tiba-tiba begitu udah selesai tapping masuk mobil rapi semua. Wah Tuhan, aku merasa senang. Tapi nggak enak sih aku merasa, waduh nggak enak, maafin gini. Enggak apa-apa, aku mah biasa aja cina gitu. Wow, sabar banget. Hebat sih. Apresiasi, makanya aku cinta. Nggak, tapi emang bener sih gitu, bener yang Koko ngomong ya, di prosesnya tuh sama orang-orang yang kayak gitu. Dari dulu aku lebih ke arah, lu harus rapi, lu harus terstruktur, lu harus bisa detail gitu. Justru aku diproses hal-hal yang kayak gitu, yang detail segala macam, sama yang kayak tadi jaga rahasia, terus yang nggak boleh ceroboh, kan ceroboh ya orang sanguin tuh banyaknya. Terus cerewet, harus tahu situasi gitu. Nggak semua tempat kita bisa bercanda. Nah, gue kan sering kok ke rumah duka gue ketawa-ketawa dulu ya. Sekarang sih enggak, gue ajak dulu keluar baru ketawa lah gitu. Tapi suka nggak tahu tempat gitu untuk ngobrol gitu dan segala macam. Sering nggak sih kalau kayak gini-gini tuh sering nggak sih buat kalian kayak yang ini tuh seperti benteng pertahanan kalian kayak gini? Kok lu mudi sih, Ri? Ya habis gue orangnya gini sih, gue melankolik habis gimana? Pernah nggak sih ngalamin itu? Pernah. Jadi kayak sebuah pembelaan ya. Sebuah pembelaan buat kalian kayak, ya habis kok gini orangnya. Iya. Pernah sih. Pernah nggak sih? Versi Ori gimana gitu, Ri?
ya aku jadi kayak menuntut orang buat ngertiin aku, ya kan gue memang gini ya, emang gue lagi dalam keadaan yang gak enak, down. Kenapa jadi apa ya, kalau ketemu orang plekma yang cuek rasanya kayak gak bisa, tolong dong dimengerti gue lagi begini. Berarti itu gitu. juga diproses juga sama orang model plekma ya? Iya, tapi memang diproses sama semua orang kayaknya kita sama semua orang sih. Tapi at the end aku memang sadar kalau ya nggak boleh kayak gitu, itu namanya egois banget. Memang istilahnya apa ya, kalau oke, sadar nih gue memang mudian, tapi we need to control it gitu. Jangan sampai dengan mudiannya kita malah jadi membuat orang di sekitar tuh nggak nyaman. Soalnya Terus semua orang harus ngertiin lu. iya, dan jadi mereka jadi ikut kena gitu, padahal mereka kan nggak salah juga. Jadi bener. iya, jadi seringkali kalau aku daripada aku marah-marah sama orang, daripada orang kena mudi aku, jadi yang sering aku lakukan adalah aku diem dulu sendiri. Biar tenang dulu hati sama pikirannya, jernih dulu, baru bisa lebih apa ya, lebih terkontrol lah semuanya. Jadi waktu ketemu lagi sama orang-orang, ya aku udah looks fine gitu, nggak yang diem. Itu tips yang bagus tuh ya buat teman-teman yang kayaknya ngerasa bahwa aduh kayaknya gue orangnya mirip tuh sama Ori, kemudian melankolikan gitu ya. Ternyata ada tuh tips dari Ori untuk gak langsung menunjukkan Mudinya adalah dengan kepala dingin. Iya. Ambil waktu, benar-benar jernihin pikiran. Itu berapa lama kamu harus? Contoh aja ya, aku pernah waktu itu aku sebel banget, intinya aku lagi di jalan, aku tuh bisa yang bener-bener bete, cuman gara-gara di jalan ngeliat kondisi jalanan crowded, mobil, motor, lelet nyetirnya gitu, terus aku lagi pengen buru-buru, aku bisa bete banget, bisa kondisi hati tuh langsung jadi kayak kacau aja. Begitu sampai ke tempat tujuan, aku bisa jadi diem, nggak mau diajak ngobrol sama orang. Dan pernah suatu kali kejadian, ya udah aku benar-benar menyendiri dulu, diem. Mood swing ya, gitu ya? Nggak lama-lama banget juga. Ya kalau lama-lama banget, waktu dibuang dong. Nggak lama-lama banget sih. Biasanya aku pokoknya berusaha untuk mengalihkan fokus aku, mengalihkan fokus aku sama sesuatu yang apa ya, healing lah, mencairkan suasana hati. Seperti membeli boba ya? Ya bisa aja. Apapun lah caranya, yang penting positif gitu. Kita dengar lagu. Iya, dengar lagu, apa ya? mau nonton misalkan, atau misalnya kita lihat sesuatu apa, misalnya kalau kita lagi di mall gitu. Sebelum ketemu orang, ya kita mampir lah ke toko yang memang kita senang, kita lihat-lihat barang juga, cuci mata, kayaknya udah happy. Itu bisa bangun itu mood bisa ya? bangun Wah. mood banget gitu. Tips bagus. Oke. Nah, kalau Mak, kamu gimana? Pernah ngerasain nggak kamu tuh seperti yang ya habis karena gua orangnya gini ya kalau ngerti lah gitu. Pernah sih kok. Waktu ditanya, buat keputusan dong, harus itu permasalahan yang paling sering aku alamin kan. Terus aku selalu bilang, keputusan dong, mau iya. ujian nggak? Mau gitu pas dulu? Enggak. Itu nggak penting nggak dengar. Buat keputusan dong gitu. Aku selalu bilang, nanti gitu. Nanti ya. Kasih waktu, butuh waktu. Nah, tapi kan sebenarnya kalau orang plekma tuh gak akan tahu ujung waktunya tuh kita ngambil keputusan kapan kan. Yang penting kita tuh selalu bilang butuh waktu gitu. Terus kalau jadi ngulur-ngulur gitu. Iya, ngulur-ngulur. Sebenarnya berharap untuk gak ditanya lagi gitu. Kesannya gimana gitu. Kayaknya lu berharap ada orang yang memutuskan terus oke, ikut iya gitu. gitu. Karena kalau gue lebih mending ya udah ada orang yang mutusin buat gua gitu. Gitu orangnya. Justru biar kayak gitu. Nah, tapi kan nggak bisa, ada beberapa hal yang memang harus kita ambil keputusan buat diri kita sendiri gitu loh. Nggak bisa orang yang ngambil keputusan. Nah, kayak kemarin, aku baru aja kemarin ngalamin gitu ya. Mau nggak kamu dipindahin ke bidang ini di kerjaan gitu. Waduh, itu kok galaunya super galau. Aku kayak mau ngilang dulu. Aku bilang sama si kakaknya, "Kak, boleh nggak kasih waktu buat berpikir?" Terus dia nanya, "Kau butuh berapa lama?" Aduh, kok bisa jawab, kok bisa. Tanya paling lama berapa lama gitu. Enggak, aku kayak waduh Kak, berapa lama ya? Aku bilang gitu kan. Terus kalau bisa sih secepatnya. Ya udah ya, nanti dipikirin dulu, aku pulang ke rumah. Itu aku bener-bener galau. Terus aku tuh kadang-kadang suka berpikir, aduh boleh nggak sih Kak ditempatin, aku sampai ngomong gini, Kak boleh nggak aku pindah ke bidang ini, aku cobain dulu, kalau misalnya nggak cocok gitu, balik lagi gitu kan. Karena kan jujur orang plekma juga susah beradaptasi dengan sebuah perubahan. Iya, jadi kayak waduh galau banget gitu. Terus si kakaknya bilang, aduh nggak bisa, waduh makin galau kan, kayak Kak bisa nggak jangan bikin pilihan berat gitu kan, mengertilah aku gitu kan. Cuman ya nggak bisa, tetap nggak bisa. Itu tuh harus sebuah keputusan harus tetap diambil. At the end. Terus how to manage it akhirnya? Nah, gimana bisa? Kalau aku kemarin ini
aku konsultasi sama papaku. Pak gimana? Aku mendingan ambil bidang ini atau aku tetap di bidang yang sekarang? Oh, bapaknya gitu. Psikolog. Bukan, justru papaku kolerik gitu. Papaku kolerik. Nah terus papaku memang ngasih masukan doang sih kok, kayak ngasih masukan. Terus ya gitu, papaku bilang, cobalah kamu tulis kalau misalnya di bidang ini prospeknya apa? Terus apa yang jadi kelemahan di bidang ini? Kalau kamu nanti mau masuk sini, prospeknya apa? Dan kamu bandingkan. Nah jadi aku selama, oh iya ya bener juga. Jadi aku selama di kamar, aku mulai runtun tuh prospeknya kalau di bidang ini kayak gimana, kelebihannya apa buat diri aku, dan kelemahannya apa. Kalau misalnya masuk bidang ini, kelebihannya apa. Nah itu jadi mempermudah sih, bener jujur kok. Jadi dalam ngambil keputusan, jadi gitu aku kelebihannya apa, kekurangannya apa, kelebihannya kekurangannya apa, dibandingkan. Ngelis Nah ya. iya lebih ngelis. Karena jujur kalau misalnya ditembak langsung kita nggak bisa langsung ambil keputusan gitu. Jadi mulai dibandingkan nih. Lalu kalau misalnya sama-sama seimbang, aku mulai ngambil aku lebih senangnya di bidang yang mana. Nah mulai ke situ. Kalau misalnya kelebihan dan kekurangannya sama gitu, aku lebih senangnya di mana nih? Kalau misalnya di sini nanti kayak gini-gini gitu sih kok. Jadi dari situ, oh ya udah mantap aku ngambil bidang ini gitu sih. Oke, jadi memang kamu butuh banget justru ya tuntunan dari orang-orang yang kolerik ya, untuk membantu kamu mengambil sebuah keputusan. Betul. Dan memang sejujurnya saya sebagai orang yang kolerik juga yang memang dipercayakan juga, maksudnya dalam kapasitas pemimpin tertentu gitu ya. Memang paling sulit adalah berhadapan dengan orang-orang yang mostly loh ya, kebanyakan. Walaupun misalkan ada C-nya atau ada cermatnya atau ada melankoliknya, memang rata-rata kebanyakan most of people itu punyanya adalah plekmatiknya. Sisi plekmatik itu banyak banget. Nah jadi cara terbaik saya ya waktu saya harus nge-drive orang dalam sebuah perubahan, karena orang kalau model kayak saya terhadap perubahan yang baru tuh gampang adaptasinya. Tapi buat kayak orang kayak kamu tuh sulit gitu. Nah caranya adalah saya akan bikin satu perubahan yang kamu tidak akan menyadari sebetulnya berubah. Walaupun perubahannya lambat, tetapi saya akan lakukan perubahan itu perlahan tapi pasti. Nah nanti tanpa kamu sadar sebetulnya kamu sudah berubah, tapi kamu nggak menyadari itu. Nah, jadi memang tantangan seorang yang kolerik, seorang pemimpin yang kolerik itu harus bisa bagaimana mengatasi orang-orang yang plekmatik itu untuk mengubahnya perlahan, tetapi kita tahu goalnya adalah kemana. Tapi jangan sampai dia sadar. Memimpin orang juga berarti ya. Iya, drive people-nya tapi yang benar gitu, cara yang benar untuk drive people. Nah sebenarnya kalau ingat ini juga kan sedikit banyak pengembangannya ada kayak yang DISC. Kalau teman-teman tahu tentang dominan, intim, stabil, cermat, itu juga sebetulnya ada pengembangan dari karakteristik manusia. Dan salah satu materi yang memang saya pakai dalam ujian akhir saya dalam tesis saya adalah bicara mengenai ini. Waktu itu saya bahas tentang bagaimana menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat dengan karakteristik yang tepat. Wow. Nah ternyata menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat itu udah bagus ya, right man on the right place. Tetapi akan lebih bagus lagi apalagi kita tahu tentang karakteristiknya. Itu sangat membantu. Ternyata penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat dengan karakteristik yang tepat aja, satu variabel itu gitu ya, karakteristiknya tepat, itu mempengaruhi hampir 40% dalam kemajuan sebuah organisasi. Bayangin, banyak faktor lain tapi itu aja udah hampir 40%. Jadi besar sekali pengaruhnya. Nah, jadi nggak cuma mikirin dia itu punya skill apa, dia bisa apa, tapi dia juga karena kita harus gimana. How handle people-nya jadi jelas. Dan kita tahu contoh misalkan ada juga kan model kayak orang kayak Ori nih, dia punya sifat melankolik gitu ya. Tetapi dia harus hidup di dalam sebuah pekerjaan yang bertolak belakang dengan dirinya. Seperti pekerjaan sales gitu ya, marketing gitu ya, yang harus cerewet sama orang, ketemu sama orang, itu pasti tertekan. Nggak bisa banget. Dia pasti tertekan gitu. Tapi mungkin karena satu kebutuhan yang mendorong dia, akhirnya dia bisa punya topeng itu. Topeng yang seolah-olah dia oke dengan pekerjaan itu, muncullah si model kayak lu nya gitu ya. Sanguinnya muncul. Tapi saya kalau di rumahnya diem lagi gitu tuh. Tapi kalau lagi ketemu customer, dia bisa gitu. Nah mungkin itu aku kok. Karena aku sekarang baru dipindahin ke marketing. Dari asalnya aku akuntansi. Karena jujur kok dulu ya, aku tuh plekma sanguin.
Jadi yang kedua aku tuh sanguin. Jadi aku kalau orangnya ditekan, sanguin aku muncul. Aku orangnya gitu bisa ceria gitu kan. Buat nutupin kamu punya. Iya. Nah iya. Nah tapi begitu aku kerja jadi akuntan, dulu tuh aku bukan Melan aku naik. Aku kan tes, Melan aku naik setelah aku jadi akuntan tuh. Karena kan harus teliti apa segala macam. Nah sekarang aku dipindahin lagi ke marketing. Ada kemungkinan nih sanguin aku naik lagi. Tapi emang kayaknya itu ya kok, maksudnya sampai ada titik tertentu kita masih bisa rubah gitu. Bisa, betul. Ada perubahan itu dan memang pada dasarnya manusia itu punya kemampuan untuk beradaptasi yang baik. Jadi di masa-masa seperti ini pun seharusnya teman-teman ya, sekalipun apapun karakteristik kepribadian kalian tuh sebetulnya sudah dianugerahi oleh Tuhan. Kita sudah dianugerahi oleh Tuhan adalah kemampuan untuk beradaptasi yang tinggi. Sehingga walaupun kita punya kelemahan-kelemahan yang kita anggap tadinya, wah gue memang orangnya gini, jangan jadikan itu sebuah kelemahan. Tetapi justru jadikan itu sebuah dorongan untuk kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah dengan cara demikian, adaptasi dengan keadaan ternyata itu menjadikan kita pribadi yang lebih kaya. Jadi jangan menghambat apapun yang Tuhan sedang kerjakan dengan kata yang gue gini orang itu keliru banget. Harus tetap improve juga sih. Harus improve bahwa oke, gue gini, gue butuh siapa untuk bantu gue. Oh gue butuh kayak contoh kayak gue gini ya. Oh gue butuh orang-orang yang stabil kayak lo untuk bantu supaya gue jangan salah ambil keputusan. Gue perlu orang-orang yang cermat kayak Ori. Supaya apa? Supaya gue lebih cermat lagi dalam pengambilan keputusan detail bagaimana menghadapi orang. Dan gue juga butuh orang-orang kayak lo gitu ya. Untuk gimana caranya supaya bisa handle banyak orang, bisa jadi corongnya gitu ya dalam sebuah keputusan, dalam sebuah hal-hal yang memang penting juga buat company, buat gereja. Dan ternyata orang-orang yang gini dibutuhkan untuk bisa jadi corong buat saya. Berarti sebenarnya dari semua yang kita perbincangkan, kita pertama harus kenal juga ya kok karakter kita tuh seperti apa gitu. Lu sanguin, melan, kolerik, apa plekma gitu. Terus udah gitu meskipun lu udah tahu nih, lu terima diri lu apa adanya, bukan berarti ya udah stuck sampai situ gitu. Tapi kita harus berusaha buat improve hal-hal apa yang tadi kayak misalkan aku nggak rapi, harus berusaha rapi. Dari yang tadinya nggak mau banyak ketemu orang, ngobrol, harus berusaha ngobrol. Jadi meskipun kita punya karakter yang kuat, tapi kita juga bisa beradaptasi dengan situasi yang mungkin bukan kita banget gitu. Tapi kayaknya satu lagi ini nggak? Menurut aku ya, satu lagi kita nggak cuman kenal kita, terus improve kita, tapi harus juga bisa melihat orang-orang di sekitar kita. Karena kalau kayak orang-orang kayak aku nih contoh ya, aku tuh kalau misalkan masuk ke mobil aja ketemu sama orang introvert kok, mereka diem kan masuk mobil, betul? Betul. Aku tuh mikirnya kayak wah ini nggak bisa nih aku diem, harus ngomong, aku harus cari topik segala macam. Padahal orang introvert pasti mikirnya gini kayak lu nggak usah ngomong juga nggak apa-apa dah. Gue fine-fine aja. Iya kan? Tapi maksudnya ya kita harus juga berusaha ngerti juga orang lain berarti ya. Dan tau gak sih bahwa GBI Sukawarna tuh sebetulnya punya bagaimana lu bisa menguji karakteristik lu gitu ya. Tesnya, tes kepribadian namanya ya. Bahkan cukup lengkap di dsc.gbisukawarna.com. Wah. Teman-teman yang belum pernah tes harus tes langsung. Nanti dimasukin nanti sama bagian editor linknya di bawah ini. Linknya di bio, Nanti tinggal registrasi, kalian dapat emailnya dan kalian bisa ikut tesnya gitu. Dan nanti akan keluar hasilnya, kalian bisa lihat apa yang sudah. Apakah kita harus membayarnya? Enggak dong. It's free ya. Widih, mantap juga nih. Buat teman-teman yang belum tahu ya, khususnya belum tahu, wajib cek banget tuh. Kata Ko Ivan, apa kok di mana tadi? dsc.gbisukawarna.com. DISC. Dan ini juga penting bukan cuma buat dunia pekerjaan lo ya. Cari pasangan hidup. Aduh. Ini penting banget. Benar. Supaya kita tahu pasangan hidup kita model kayak gimana dan masalah apa yang kira-kira kita akan hadapi supaya kita bisa manage dan handle itu. Oke, memang pembicaraan ini masih panjang banget dan seru sebetulnya, tapi nanti kita akan sambung lagi mungkin di episode-episode berikutnya. Untuk saat ini kita harus selesai dulu karena durasi. Yang penting harus mengenal diri sendiri dulu lah ya. Ikut tes itu dulu lah. Ikut tes nanti itu dulu. Oh ternyata gue pribadi yang begini. Gitu. Dan sebenarnya pengembangannya juga banyak. Di sana nanti ada tes bahasa kasih juga. Ada tes tentang pola kerja ya, apa gua people oriented atau task oriented gitu ya. Apa gua pokoknya fokus sama kerjaan, kurang perhatiin orang, atau gua fokus sama orang, kurang perhatiin kerjaan. Nanti bisa dites semuanya di situ.
Bahkan itu sampai ada karunia roh, karunia yang di si DSC tadi GBC iya, Nah, di situ banyak banget lengkap. Nah, kayaknya teman-teman harus ngecek dulu. Nanti habis itu baru kalian komen juga ya di YouTube kita, di Spotify boleh kalian komen gitu ya. Di Spotify bisa komen nggak? Nggak ya? Nggak. Ya di YouTube komen. Di YouTube komen mau bahas apa lagi nih? Ya. Karena udah ngebahas DSC yang tadi sanguin melan, kolerik, plekma, udah tahu apa, pengen tahu apa, tanya. Nanti kita undang Ko Ivan. Oh. Bahkan sebenarnya itu bisa nyambung lagi ke karunia rohani loh. Karunia roh. Seorang yang punya karunia nabi, bagaimana seorang yang punya karunia mengajar. Jawatan-jawatan gitu juga. Jawatan-jawatannya tuh cocok gitu. Jadi dari situ nanti lu akan bisa tahu, oh jenis pelayanan apa ya yang cocok buat lu kembangkan. Mentuliti. Bagus banget. Oke, mungkin sekian dulu dari kita. Sampai Ya. ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa, see you guys. Saya Stefanus Jordan. Saya Gloria. Saya Gege. Saya Irma. Pamit undur diri. Dadah.